Halo pemirsa Pers News semuanya. Dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan... Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Harap karena di kooperatif punya visi yang sama dengan apa kita yang ada di masyarakat. Itu adalah mendukung kreatif dan yang membuat kita dorong karya atau melakukan pada saya ingin sampaikan satu hal. Kami mengikuti ada reaksi dari sekelompok kalangan pelaku usaha ekonomi kreatif ini termasuk Singapura ya, bahwa ada usulan dari salah seorang muslim menaikkan pajak hiburan sampai 70% ini menipu reaksi yang sangat masif ya, kekecewaan. Saya kira kita terus terang belum mendengar resmi dari pemerintah. Kita juga akan mencari tahu apakah sesuatu yang sudah diproses oleh kementerian terkait itu hanya satu lemparan ide dari menteri yang bersangkutan. Saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti akan memperhatikan isu ini ya, dan kami juga akan membicarakan dengan para pihak terkait ya, untuk kemudian juga menciptakan keresahan ya, termasuk juga tekanan bagi pelaku ekonomi yang semestinya sekarang ini mendapat banyak insentif ya, bukan justru mendapatkan banyak tekanan dalam situasi yang mulai membaik. Kita setiap pelaksanaan debat capres cawapres memang sudah menugaskan tim yang akan mengikuti yang akan mendampingi capres dan debat cawapres. Mas Gibran perlu saya sampaikan adalah orang yang sangat ingin untuk didampingi mendapatkan masukan dari tim, dan beliau banyak menggali berbagai hal seputar tema yang akan dibahas ada tapi persiapan dengan dalam intens penyaksian beliau juga masih terus kita komunikasi baik secara Pak, bagaimana antisipasi untuk mengantisipasi tentang adanya potensi kerjasama antara Kubu 1 dan 3 seperti Jombang kemarin untuk menyerang 02 ini di depan nanti, bagaimana antisipasinya? Ya, terserah kami di tim yang mengasistensi untuk debat cawapres hari ini besok tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas. Kalaupun paslon lain yang misalnya bersekongkol yang untuk menyerang, untuk menjai kira-kira cawapres kami dalam debat yang akan datang, saya kira masyarakat publik itu kan mengikuti secara langsung apa yang dialami oleh Pak Prabowo ya, memang itu merupakan satu hal yang tidak mengenakan bagi beliau ya, dan beliau berupaya untuk mengontrol betul sikapnya, tetapi kita lihat arus balik justru terjadi di masyarakat, di para penonton yang menyaksikan itu semua. Jadi saya kira kalaupun ada dalam tanda baik ya, dalam tanda kutip ada kesepakatan tidak baik untuk ngerjai kira-kira ya, saya kira itu akan merugikan mereka sendiri karena masyarakat dan penonton di Indonesia akan melihat ini sebagai sesuatu yang itu ya Pak. Ya, jargon kami menang sekali putaran itu adalah semangat untuk memompa daya dalam seluruh elemen ya, termasuk kelompok relawan yang terus berdatangan ya, untuk memastikan bahwa kita bisa menang sekali putaran. Karena salah satu pasangan dan tiga pasangan ini mencapai 40, sebenarnya dia sudah mendapatkan perkembangan ya, batas bawah yang cukup untuk bisa menangkan putaran. Jadi ini pada semangat untuk bisa menangkan putaran. Kalau ditafsirkan ada upaya untuk mencurangi, saya kira itu pikiran ya, kotor yang lebih mencerminkan kecemasan yang akan dialami. Ya, oke. Terima kasih. Komunitas yang kami buat
itu yang terjadi yang di luar dugaan, di luar kendali. Tapi itu saya terima, saya anggap sebagai ya sebuah perjalanan, ada masalah juga. Saya minta bantu. Iya, biar gampang biar menjadi sebenarnya juga industri ya kan. Ada sesuatu yang diproduksi, ada sesuatu yang bisa dinikmati. Silakan aja kalau memang menikmati berita-berita itu, silakan. Tapi saya hadir sebagai sumber mengklarifikasi bahwa itu berita tidak betul. Tapi kalau untuk jual rumah iya. Kalau yang dijual itu gimana sih? Itu bisa jadi. Saya juga ngerti gitu. Ini karena ada tanda-tanda apa gitu. Karena tapi bukan berarti saya tidak pernah pakai pinjol ya. Saya pernah pakai pinjol. Tapi untuk yang mental yang memang bedanya di bawah itu apa masalah? Jadi khawatir nggak sih kalau ada Ya, sebenarnya itu fighting. Tapi kalau kita mau pinjam, itu seperti dua sisi mata pisau, bisa berguna, bisa juga membahayakan buat pribadi. Kalau kita tidak menggunakannya, itu kan sebenarnya untuk pelaku UMKM yang butuh modal dadakan, butuh modal dalam waktu singkat, yang nggak mungkin bisa dapat dari bank. Nah itu kita dapat tagihan oleh fintech dengan nominal modal yang mungkin bisa untuk lah, bisa aman. Kalau bank kan butuh waktu proses yang lama, harusnya dimanfaatkan untuk pelaku usaha kecil menengah. Itu bisa lebih baik kalau kita tidak menggunakannya. Tapi bagi perilaku konsumtif ini bisa jadi jalan orang untuk global. Jadi duit gampang buat beli barang-barang konsumtif, ya kan? Kemudian utangnya lagi yang ditagih, pinjam lagi. Akhirnya menjadi peperangan sama diri sendiri. Akhirnya ya menjadi senjata pengakuan. kalau waktu itu uang Mas Bedu pinjam buat apaan? Bisa itu buat ya memang kalau kita lagi nggak ada cash kita bisa pakai ser dengan tinggal kita lagi kayak gitu doang banyak bukan buat kebutuhan besar dan aja Nilainya berapa? itu cepat kita di bawah 5 juta kan maksimal dan kita 5 juta gitu kan kalau yang sampai yang 80 juta aku justru malah nggak pernah disetujui aku udah bikin pendekatan tadi Kalau yang sampai jual rumah itu gimana nih? kalau jual rumah emang itu untuk tutupin aturan-aturan setiap bulan dari beberapa sumber otomatis dan juga properti makanya aku jual rumah Nilainya berapa? rumahnya kan aku jual 5,5 kan ya itu kalau yang aku tutupin karena ya itu cicilan rumahnya aku tutupin jadi aku jual rumahnya aku tutupin cicilan rumah Tapi sekarang udah bebas dari utang. enggak tinggal hutang budi aja sama orang-orang yang mendapat kemampuan baik sama saya itu yang saya lagi karena kebaikan orang jangan sampai kita lupakan tapi kebaikan kita buat orang lain Rasanya betul utang tertutupin dan berarti enggak lah kita kalau punya apa kalau kita hidup dengan hutang itu nggak tenang ya apalagi kalau kita jalan-jalan nggak pakai kaos hutang ya kan banyak peringatan kan jadi ingin hidup tenang hidup tanpa hutang tapi trauma apa istilahnya melihat utang itu sendiri gimana sih kalau pinjam tadi nggak? saya kalau ada jaminan bisa membayar misalkan saya punya kontrak selama tenor yang bisa saya ambil saya berani tapi kalau misalkan kan untuk usaha untuk yang lain kan tapi kalau tidak ada jaminan saya bisa bayar saya nggak berani Jadi pelajaran misalkan deh saya punya kontrak 5 tahun sekian saya penghasilan sekian 30% bisa membayar cicilan 70% bos pasari itu baru saya berani penghasilan 10 juta yang minimal maksimal punya hutang itu untuk pengeluaran 3 juta doang kayak gitu pas ini kan apa itu? aku buat sesuatu jadi ceritanya nih Mas Bedu pelajaran dari berhutang akhirnya masih sekarang punya celengan ya kan? Akhirnya ada Apa celengnya? jadi bilang ke perusahaan kalau sekarang punya celengan buat membebaskan
ya itu sih. Awal awal. Cuy. Sekali lagi terakhir ya, kita minta kalau kita bilang salam kooperatif, kompak, aktif, dan kompetitif. Siap ya, sama Prabowo Gibran menang sekali putaran. Terakhir, oke siap. Salam kooperatif, Prabowo Gibran, pemenang kooperatif. Selamat datang. Hidup ketum. Tuh, sekarang